Aga Kareba, Baji-Bajiji, saatnya Anda menyimak berita Makassar. Bersama saya Janet Lee, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Laga cabang olahraga tinju pada perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan 2022 di Kabupaten Sinjai berakhir ricuh. Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan imbau orang tua mewaspadai gejala gagal ginjal akut pada anak. Center Point of Indonesia menjadi tempat wisata paling terkenal di Makassar. Tempat ini jadi kunjungan favorit bagi baik penduduk lokal maupun wisatawan mancanegara. Kita ke informasi yang pertama, laga cabang olahraga tinju pada perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan 2022 di Kabupaten Sinjai berakhir ricuh. Manajemen kontingen asal Kabupaten Sinjai menilai pertandingan berlangsung tidak adil. Laga cabang olahraga tinju pada Porprov Sulawesi Selatan 2022 di Bulukumba, Sinjai berlangsung di lapangan Sinjai Bersatu. Kericuhan terjadi usai laga tinju kelas putri 48 kg yang mempertemukan Kabupaten Sinjai melawan Kota Makassar pada hari Minggu kemarin. Manajemen kontingen asal Kabupaten Sinjai menilai pertandingan berlangsung tidak adil dan menyerukan cabur tinju untuk diboikot karena telah melanggar kesepakatan awal, yaitu hakim yang memimpin laga tidak boleh berasal dari daerah yang sama dengan peserta. Namun dalam laga pertandingan Makassar melawan Sinjai, ada salah satu hakim berasal dari Makassar dan juga sekaligus istri dari pelatih peserta tinju dari Makassar yang tengah berlaga. Tim Pertina Sinjai akan mengajukan protes ke Komite Olahraga Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan serta panitia tuan rumah terkait regulasi penempatan dewan juri maupun hakim di setiap pertandingan di Porprov Sulsel 2022. Pengurus Pertina Kabupaten Sinjai berharap bahwa hal-hal yang seperti ini tidak terulang kemudian. Selanjutnya kami meminta dan mengatensi kepada Pertina Sulsel maupun Pertina Pusat agar ofisial ataupun perangkat pertandingan bisa lebih sportif. Ini demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di Kabupaten Sinjai. Apalagi pada ajang kali ini merupakan ajang pencarian bakat atlet-atlet muda tinju yang tentunya nanti akan dikirim melalui kualifikasi prapon ke depan. Kita beralih ke informasi lainnya. Menyikapi adanya kasus gagal ginjal pada anak, Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan menunjuk Rumah Sakit Regional Wahidin Sudirohusodo Makassar sebagai rujukan utama. Di Sulawesi Selatan pada periode Juli hingga Oktober 2022 ini telah tercatat 5 orang anak meninggal dunia dari 8 kasus terduga gangguan ginjal akut. Kasus gangguan ginjal akut ini tersebar di sejumlah daerah di Kabupaten Luwu, Parepare, Sidrap, Maros, hingga Makassar. Pada bulan Oktober, seorang anak dilaporkan meninggal dunia. Selain 1 orang anak yang meninggal dunia, di Rumah Sakit Hima Kota Parepare masih merawat 1 orang pasien anak yang didiagnosa menderita gangguan ginjal. Kondisi pasien anak tersebut telah dinyatakan berangsur membaik. Hingga Selasa kemarin, dari catatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, di periode bulan Juli hingga Oktober 2022 ini telah tercatat 5 orang anak meninggal dari 8 kasus yang diduga gangguan ginjal akut yang telah ditemukan di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan. Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan meminta masyarakat untuk tidak sembarang membeli obat tanpa adanya resep dari dokter, agar memudahkan pengawasan dan pemantauan kondisi pada pasien. Imbauan ini juga mencegah semakin bertambahnya kasus gagal ginjal akut pada anak. Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan juga meminta orang tua atau masyarakat yang mempunyai anak di bawah usia 10 tahun untuk mewaspadai gejala gagal ginjal akut seperti urin yang berkurang dan demam yang disertai gejala batuk dan diare. Jadi kita sudah berkoordinasi sejak awal itu, kita sudah berkoordinasi semua untuk antisipasi, terkhusus stop minum sirup paracetamol dan sejenisnya itu.
Kemudian yang kedua, BPOM juga bergerak untuk memperingatkan ke seluruh apoteknya untuk tidak menjual, malah menempel di depan. Kemudian memantau anak-anak kita yang sedang demam, memantau bagaimana kondisi pasiennya. Dan yang paling penting adalah setiap pasien anak yang demam, mohon diperhatikan jumlah urinnya dan kualitasnya. Karena dari gagal ginjal itu kan nampak dari gangguan urinnya yang berkurang atau malah sampai tidak ada sama sekali. Saat ini, Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan telah mengumpulkan data secara berkala dari rumah sakit di Sulawesi Selatan. Rumah Sakit Wahidin Sudiosodo Makassar kini ditunjuk sebagai rujukan utama untuk merawat pasien terduga gangguan ginjal. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Petugas Samsat dan Satuan Lalu Lintas Polres Pindrang menggelar razia pajak kendaraan di Jalan Trans Sulawesi Kecamatan Watang Sawito. Pengendara yang terjaring razia segera diarahkan melunasi tunggakan pajak kendaraan yang digunakan. Puluhan pengendara roda 2 maupun roda 4 berbalik arah menghindari razia pajak kendaraan di Jalan Trans Sulawesi, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pindrang. Razia yang digelar petugas Samsat dan Satuan Lalu Lintas Polres Pindrang ini untuk mengedukasi pengendara membayar pajak sebelum jatuh tempo. Polisi yang melihat kendaraan berbalik arah tidak dibenarkan melakukan pengejaran dengan alasan keselamatan. Pengendara yang berbalik arah berpotensi hilang kendali jika dikejar polisi. Jadi mereka tidak berani melewati tempat razia ini karena dia takut ditahan. Padahal itu apabila dia lewat dan mati pajak itu dia diberikan teguran, bukan dipaksa untuk membayar pajak. Kalau memang dia mati dikasih teguran, kemudian nanti setelah itu dikasih pengertian bahwa nanti akan ada pemanggilan atau didatangi di rumah kenapa tidak datang membayar pajak. Sementara itu, pengendara yang terjaring razia pajak segera diarahkan melunasi tunggakan pajak kendaraan yang digunakan. Pengendara tidak dipaksa membayar pajak di tempat razia. Jika pengendara tidak membawa uang, akan diberikan surat peringatan dan dipanggil melunasi pajak kendaraan di kantor Samsat. Diharapkan dengan adanya kegiatan semacam ini bisa memotivasi atau memberikan penekanan kepada masyarakat agar segera melakukan pembayaran pajaknya tepat waktu. Itu Bapak. Tapi nanti tetap ditagih pajaknya atau bagaimana Pak? Iya, selain dengan proses penertiban pajak kendaraan ini, kami juga memiliki kegiatan yang namanya door to door. Nah, kegiatan door to door itu merupakan kegiatan yang kami dari Bapenda Pindrang mendatangi rumah-rumah masyarakat yang memiliki kendaraan yang pajaknya sementara menunggak. Razia pajak kendaraan ini sempat mengakibatkan arus lalu lintas tersendat. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pindrang. Informasi lainnya untuk Anda, harga telur ayam di Makassar mengalami penurunan. Turunnya harga telur ayam dipicu banyaknya persediaan pasokan telur. Masyarakat Makassar menyambut gembira harga telur ayam yang mengalami penurunan. Harga telur ayam turun dari Rp48.000 per rak menjadi Rp46.000 per rak. Turunnya harga telur ayam bisa meringankan beban ekonomi warga setelah kenaikan harga sejumlah barang pokok menyusul peningkatan harga bahan bakar subsidi. Penurunan harga telur ayam dipicu banyaknya persediaan pasokan telur. Satu raknya 45. 45? Iya. Ya. Ini berapa raknya? Ini ada 7 rak. 7 rak? Iya. Ya. Ini kan harganya sudah turun ya Mas ya? Turun. Harga Mudah-mudahan bisa turun lagi, stabil lagi. stabil lagi? Iya Mas. Ke depannya. Karena stok makin hari kan makin banyak, jadi terus yang pembeli makin hari kayaknya makin menurun juga, jadi harganya agak menurun juga. Itu soal kenaikannya berpengaruh sama Maulid kah yang kemarin? Kalau yang kemarin berpengaruh sama Maulid, yang harga 48.000 itu sekarang kan Maulid kan sudah banyak yang selesai ya, Iya. jadi udah agak menurun juga harganya.